santai menjelang masa tenang pemilu 2024. Baiklah, untuk lebih jelasnya kami akan bincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Cirebon, Hadi Agus Mulyadi, dan beserta dari wartawan atau ketua VWI yang ada di Kota Cirebon, bersama salah satu juga dengan wartawan senior kita, yaitu Abah Yus. Baiklah, bisa untuk lebih jelasnya mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, saya menanyakan tentang secara santai saja menjelang pemilu ya di masa tenang ini, gimana Pak untuk khususnya di pemerintahan Kota Cirebon? Pak jelasin Pak. Jadi kalau tugas pemerintah daerah itu kan memang melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan menciptakan situasi dan kondisi supaya kondusif, sehingga kami bersama-sama dengan forum koordinasi pimpinan daerah terus melakukan pendampingan, fasilitasi, monitoring terhadap tahapan-tahapan yang sudah dilakukan baik oleh KPU maupun Bawaslu, dan salah satunya kita memastikan bahwa tahapan itu bisa berjalan. Kemudian yang saat ini sedang berjalan adalah pergeseran logistik dari KPU ke PPK, PPK ke PPS, dan hari ini sudah dilakukan pergeseran dari PPS ke KPPS. Dan tadi kami sudah melihat beberapa titik lokasi TPS, baik secara logistik maupun juga kondisi fisik TPS-nya sudah terbangun, dan alhamdulillah semuanya sudah sesuai tahapan, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, dan logistik sudah ada di TPS. Jadi insya Allah besok akan dilaksanakan pemungutan secara serentak, terutama untuk di wilayah kota, karena sudah semuanya insya Allah siap. Itu tugas Pemda, dan kita pastikan semuanya berjalan, situasi kondusif, dan saya menghimbau untuk pemerintah daerah, teman-teman, untuk tetap menjaga netralitas. Kita akan sama-sama melaksanakan pemungutan suara besok, dan kami harapkan seluruh warga masyarakat yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap di masing-masing TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih sesuai dengan hati nurani. Karena dengan pemilu ini kita berharap bisa menghasilkan wakil rakyat, kemudian pemimpin nasional yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Itu terus harapannya Pak setelah penyeblosan besok gimana harapan Bapak? Ya, yang pasti tugas dari pemilih itu hadir, kemudian melakukan pencoblosan. Kalau mau mengikuti sampai dengan tahapan perhitungan suara, silakan. Dan tahap berikutnya sudah masuk tahap penyelenggaraan. Nanti ada petugas dari masing-masing tingkatan di TPS, KPPS yang melakukan tugasnya, nanti masuk ke PPS, PPS nanti di PPK, PPK nanti ada rekapitulasi, kemudian tingkat kota sampai provinsi sampai nasional. Itu tugasnya, kita tunggu saja dan berharap semuanya bisa berjalan lancar. Baiklah Pak Wali, terima kasih. Oke, Mas kan dari Ketua PWI Kota Cirebon ini, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi tentang hal nanti menghadapi pemilu, gimana nih Mas yang begitu banyak anggota-anggota yang ada di PWI sendiri gimana? Jadi jelang pemilihan informasi itu sangat banyak berseliweran, dan tingkat literasi orang terhadap berita itu sangat tinggi. Jadi memang saat ini adalah masa di mana wartawan tuh banyak memproduksi informasi. Nah,
himbauan kita ya kepada teman-teman, jangan memproduksi informasi-informasi yang sifatnya bisa menimbulkan kebencian, kemudian fitnah, hoax dan sebagainya. Kita meluruskan informasi yang sebenarnya supaya masyarakat itu paham tentang informasi yang sebenarnya. Jadi tugas wartawan itu ya di saat sekarang itu meluruskan informasi-informasi yang hoax. Jadi sekarang itu memang di mana wartawan itu kerjanya lagi luar biasa, karena orang membaca informasi di era sekarang tuh menjelang pemilihan makin tinggi. Mereka melihat medsos, melihat website-website berita. Maka di era sekarang ya sekarang sibuk-sibuknya wartawan dalam menyampaikan informasi. Nah, Mas kan dari PWI kan banyak dari aliansi lainnya ya, forum-forum lainnya. Gimana ya ajakan buat mereka dari PWI sendiri? Ya, ajakan kami ya bahwa kita sukseskan pemilu ini, jangan ada yang golput. Silakan gunakan hak pilih TPS, karena 5 tahun di TPS menentukan nasib bangsa 5 tahun yang akan datang. Silakan pilih pemimpin nasional yang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Wali, juga Ketua PWI, Akang sendiri sebagai wartawan senior, gimana tentang dalam pemilu ini ya 2004 dalam masa-masa tenang, gimana sebagai Bapak sebagai wartawan? Terima kasih Mas Dini. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia besok hari Rabu itu akan melaksanakan pencoblosan tanggal 4 Februari 2024. Yang mana di sini kita sebagai jurnalis di lapangan tentu akan meliput dari berbagai sisi. Salah satunya pencoblosan nanti yang dilakukan sama pegawai kota, sama aparat, artinya aparatur negara ASN, termasuk masyarakat yang ada di kota Cirebon. Kita ambil sisi lainnya, yakni harus ada kenetralan di sini. Dalam arti netral di sini kita tidak memihak kepada pasal-pasal sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu di berita ya, di berita. Satu itu. Yang kedua, di hari tenang terakhir ini tentunya kita harus menilai sendiri jangan sampai adanya hoax di media sosial, dan ini akan merusak kepada masyarakat yang awam. Yang kedua, tentunya di sini generasi Z, artinya generasi Z ini adalah generasi pemula, jangan dikotori oleh unsur-unsur yang lain. Mereka mau mengundurkan diri, mereka punya inisiatif memilih siapa, karena mereka sudah bisa menilai dari beberapa kali tayangan di TV. Mereka bisa menilai siapa yang akan menjadikan figuritas mereka, karena bukan sekarang ini aja, tapi untuk 5 tahun ke depan. Tentunya hal ini akan menjadikan satu pijakan dan barometer, terutama untuk pemilih pemula, gitu Mas Dedi. Nah, apa sih harapannya setelah terpilihnya salah satu ya presiden yang tiga calon ini? Ya. Apa harapan dari wartawan sendiri untuk kedepannya? Kita harapannya adalah siapapun yang mendapatkan suara terbanyak dan terpilih oleh masyarakat, tentunya kita harus adanya kebebasan pers di sini. Yang kedua, kesejahteraan dari pers sendiri, yang mana di sini kita berusaha kerja 24 jam, tidak ada libur, baik Idul Fitri, Idul Adha maupun hari Natal atau Nataru. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kesejahteraan bagi wartawan. Tentunya Dewan Pers juga harus menilai daripada jurnalis ini yang kerjanya full, termasuk untuk di hari pencoblosan besok. Oke, Pak, atas penjelasannya sebagai wartawan senior, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.